Kapan ikrar syahadat, saudara Momi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kapan mau menjadi pengikut Yesus yang benar? Ya, karena Jangan ditunda. saya jujur ya Bang, Abang tadi sudah jelaskan, saya ingin mengikuti pengajaran Yesus yang benar dan saya cinta Yesus. Jadi saya butuh waktu sedikit untuk merenungkan apa yang Abang sampaikan semua. Masya Allah, subhanallah. 1 hari, 2 hari mungkin kita bisa bersyahadat. Ya Bang, saya butuh untuk 1-2 hari merenungkan kebenaran itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Insya Allah ya, menjadi pengikut setia Yesus, jangan mengatasnamakan Yesus tapi ajaran pagan yang diikuti ya. Betul-betul jadi pengikut Yesus, mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan yang spesial untuk Bani Israel. Gitu ya. Betul, Bang. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin ada tamu, ada Bu Dani itu. Aduh Mak Jang, mati lah kita. Bukan, aku masuk gara-gara ini ada mau bersahadat ini, mau ku stok dulu dia. Gelisah. Coba ditanya-tanya Ku dulu. stok dulu dia. Bang Umi silakan. Diskusi kami nyimak dulu ya. Ya, kasih Silakan. dulu waktuku ya Bang Juma. Silakan Bu, silakan. Oke. Tunggu ya, kok kecil suaraku. Bentar ya, besarkan. Udah besar. Udah. Iya. Nah, kenapa kau itu meninggalkan Yesus sementara di akhir zaman Yesus yang membangkitkan Nabi Muhammad? Ayatnya Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Gak ada manusia dihadapkan ke tahta pengadilan para nabi, Musa, Abraham, Muhammad, dan yang lain-lain. Gak ada ayatnya ya, gak ada tercatat. Tetapi Tuhan Yesuslah yang menentukan kelak bagaimana manusia ini. Sedangkan Nabi Muhammad sekarang masih berada di dalam tanah, masih terkubur di perut bumi, dia belum bangkit. Tunggu kedatangan Yesus kedua kali. Offside. Yesus yang menentukan sesuai dengan data Itu Yohanes 6 ayat 40. tanya aja sama orangnya dulu, gak usah kemana-mana. Kemana Ajaran ini? Kristen lah, aku ajarkan. Iya, ngomong dulu sama dia. Jangan dulu kesana-sana, ngomong dulu sama dia. Iya, yaitu Momi, siapa namanya? Si Momi. Isa. Gantilah namamu itu. Susah kali. Gitu itu. Jadi apa yang kau andalkan kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat dia atau belum tidak. sahadat. Begitu juga dengan engkau. Jangan dulu, dia belum sahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Dia belum sahadat. Dia bersahadat. Dia belum bersahadat. Jangan dulu bawa-bawa ke sana. Jelaskan Iya, dulu. aku tengok dia. Aku dari tadi udah di sini berjam-jam. Dia kayaknya udah mendekati tuh, udah hampir 85%. Ya tanya sama dia. Jangan bahas dulu ke Islamnya, ke Kristen dulu. Nah, itulah di Kristen. Nah, coba tanya Bagaimana sama dia. itu, Momi? Apa kau nggak percaya nanti Yesus yang akan menentukan manusia itu selamat atau tidak? Dia yang membangkitkan kelak di akhir zaman. Sesuai juga dengan dalil Matius 24 ayat 30, 31, 32. Yesus bersama para malaikatnya akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Adakah Nabi Muhammad berani berkata seperti itu? Oke, Momi, Ito Darni ini bertanya untuk membuktikan tentang Yesus itu Tuhan. Itulah dulu. Nah, setelah Anda dengar tadi, kira-kira Anda mau membantah nggak narasi Ito Darni ini? Coba kasihkan pendapat Anda terhadap Ito Darni ini. Silakan Momi. Momi, monitor. Iya Bang. Ya, silakan kasih tanggapan kepada Ito Darni ini. Apa yang Anda inginkan? Anda hanya mencari kebenaran. Nah, sekarang Ito Darni ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Kira-kira Anda tanggapin narasi Ito Darni ini, silakan. Sedangkan kebenaran yang tadi disampaikan oleh saudara Bang Juma sama Bang sama Dea, semua itu
di dalam Bible, apakah kebenaran apa yang harus diikuti? Sedangkan itu perkataan Yesus semua, saya tidak bisa bantah. Ya. Nah, kamu bertanya sama Bang Juma. Bang Juma itu mengobrak-abrik isi Alkitab. Sekarang kamu harusnya naik di roomnya Offside. Kristen. Jangan kamu naik di roomnya Bang Juma. Bang Juma Jangan. itu mau mengobrak-abrik Alkitab kita. Jangan outside, jangan gitulah. Iya dong. Kalau Aku jangan berhak begitu, jangan bernarasi sembarangan di sini akan memicu kericuhan itu. Mengobrak-abrik Kan benar jangan itu, itu. kan? Jangan, Sekarang langsung aja kutanya ngomong sama kalian. dia. Sekarang kutanya, ngapain Ito datang bertanya tentang Alkitab ke room teman-teman Islam? Sementara di kekristenan banyak room-room Kristen, Ito mau bertanya, kok bertanya ke sini? Pening kalau nanya ke Kristen, pening. Banyak Enggak kali dia dong. begaduh, ribut. Pening. Nah sekarang mau kutanya kau Ito ku Momi. Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat atau tidak. Sementara Yesus, Yohanes 9 ayat 39, kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Hah? Matius 24 ayat 30, Yesus akan datang di awan-awan bersama para malaikatnya. Para malaikat bukan 1, 2, 3, 4, 100, berlaksa-laksa. Dia yang akan datang di awan-awan. Dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Yesus yang menentukan Nabi Muhammad itu nanti bangkit atau tidak. Ada Oke. ayatnya. Oke, Yohanes 6 ayat 40. Dah, stop. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Musafir. Aku akan membangkitkannya Musafir. di akhir zaman. Dia yang menentukan manusia bangkit atau tidak nanti. Bukan Muhammad, bukan Abraham, bukan para nabi. Ini kalau nyindir Nabi Muhammad saya masuk nih. Iya, masuk gas. Gas dulu aku Bang Yesus Juma, jangan lembut-lembut sama aku. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah itu, kenapa itu? Kenapa? Dia berkata seperti itu sewaktu Karena- datang dia sebagai manusia di bumi. Iya. Sebelum sebagai manusia, Iya. dia firman Allah. Iya. Dia itu Iya. bersama dengan Allah. Aku Makanya tidak Trinitas. dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa ini? Iya dong. Ya di mana dia ada tidak dapat Tuhan? berkata-kata sewaktu dia sebagai manusia Tidak bisa di muka berbuat bumi ini. apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya dia dicatat Buktinya apa? sebagai hakim yang adil. Buktinya apa? Dia menjadi hakim karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Siapa suruh Anda menyembahnya? Makanya dia datang. Tidak ada Dia yang malu kami di menyembah hadapan Yesus. Tuhannya. Malu dia di hadapan Tuhannya. Matius 15, Matius 7. Tidak setiap orang yang berseru kepada aku akan masuk ke surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di langit. Ya. Itu dong. Itu dalilnya. Jadi orang masuk surga berdasarkan kehendak siapa? Kehendak Yesus atau kehendak Tuhannya Yesus? Kehendak Yesus. Di mana dalilnya? Yesus dan Bapa satu. Itu Yesus, kan aku dan Bapa bengkok satu. terus, Jika bengkok engkau melihat kemana-mana. Bapa, Tadi jika dalilnya engkau- yang saya minta, Bang Juma. Ibu Darni, yang Apa saya kata minta Yesus, Bang dalilnya. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan Tuhanku yang ada di langit. Ya, tahu Bang Jangan Juma dipelintir melakukan dalilnya. kehendak Bapa itu apa? Bang Juma tahu nggak melakukan kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapak itu perjanjian lama, Bu Darni. Apa itu kehendak Bapa? Ya perjanjian lama. Itulah Melakukan kehendak 10 Bapak. hukum. Bang Juma Nah itu melanggar dia. semua Hukum Nabi pertama yang Muhammad sudah Anda melanggar semua langgar. 10 hukum. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kenapa Anda membuat ilah dari Romawi? Tidak ada Ayo. ilah lain. Kami tetap mengilahkan. Sekarang adanya pertanyaan Abraham, saya, Ishak, dan Yakub. siapa, Islam dari beranikah mana menyebut arahnya? Nama Yahweh? Islam beranikah menyebut nama Yahweh? Berani nggak? Islam diajarkan dengan menggunakan bahasa Quran. Tidak diajarkan dengan bahasa Ibrani. Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Jangan siapa? ada Yahweh. ilah lain. Jangan ada ilah lain. Yang kami Ilah sembah lain antara berarti- ilah Abraham, ilah Ya. Isa Berani Yakub kalian yang menyebut kami nama sembah. Yahweh, berdoa sembahyang kalian 5 kali satu Lah, hari. sekarang- berani kalian menyebut nama Yahweh, mengganti SWT. Sekarang jangan ada ilah lain. Kenapa jadi Anda Ilah lain permasalahkan itu ke SWT. Islam?
Ilah lain itu SWT di luar dari SWT Allah itu Abraham. apa? Sejak SWT kapan, itu apa? para nabi SWT menyembah itu apa? SWT. Ah, ini sudah Sejak mulai kapan, mulutnya Bang Juma, nyeloceh terus. para nabi menyembah Allah Hei, Islam. Mulutnya nggak mau berhenti. itulah itu ini. Sekarang Bu Darni saya tanya, Tuhannya Yahudi itu maha suci atau maha tinggi? Atau tidak? Mulai kaku mulut. Kaku mulut. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan Allah maha tinggi, maha suci. SWT dalam bahasa Arab. Nah, Yesus SWT enggak? Macet. Jangan ada ilah lain. Yang kita harus sembah itu adalah hakikat yang maha suci, maha tinggi Namun aja. dimatikan blender Nah, itu makanya jangan menyembah sekali makhluk naik. yang maha kotor, maha rendah. Itulah Yesus. Kapan para nabi menyembah Allah Islam? Yesaya Di mana ayatnya? 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi, maha Bukan Allah suci. Islam itu Allah Ya. Yahweh. Itu Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Di luar dari Allah Ishak dan Yakub ada penyembah Hubal. Yang mengelilingi Hubal. Ini kalau cuma Nah, itu. modal nyerocos ya kayak gini. Baca Yeremia, baca satu raja-raja. Yesaya Satu raja-raja. Kenapa bangsa 57 Israel nomor menyerang bangsa Aram, 15. Bang Juma? Bang Juma? Akulah Allah yang maha tinggi lagi maha suci, yang hidup selama-lamanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku maha suci, maha tinggi. Ada enggak? Yesus kan Kenapa datang Anda- ke bumi sebagai manusia, Bang Juma. Iya. Kenapa? Buktinya Allah juga datang kepada Bagaimana sebatang pohon maha berbicara suci? kepadamu, Gimana maha kepada suci? Musa. Kalau Bang dia Juma. punya di dalam perutnya, gimana cara? Namanya datang sebagai manusia. Iya, Namanya datang justru sebagai karena manusia. itu Berarti yang namanya sebelum maha sebagai suci, manusia dia siapa? yang Ilahi namanya itu. maha suci Firman itu ilahi tidak itu dia. bisa menjadi kotor, tidak bisa menjadi najis. Namanya maha Kenapa suci. ke pohon bisa? Berarti tidak ada Kenapa pada dirinya Allahnya itu di noda. dalam Islam itu kenapa bisa ke sebatang pohon bicara? Bang Juma. Iya, mulai ngaco. Sekarang kutanya Bang Juma, mana lebih Bang Juma imani percayai? Enggak, Tuhan, lebih tunggu masuk dulu, logika, kita enggak usah melebar dulu, Allah Bu berbicara Darni. dari sebatang pohon Jangan atau ada firman ilah Allah menjadi lain. manusia? Mana lebih Jangan lebih ada keren? ilah lain. Ilah Bang yang Juma. kami sembah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuhan kami maha suci. Nah, Yesus maha suci enggak? Itu dulu poinnya. Ya, Yesus kan bukan Allah. Yesus itu bagian dari diri Allah. Iya. Wujud dari Allah itu turun Udah ke bumi. dijawab. Nah, berarti sudah dijawab. Yesus beda. bukan Allah. Enggak bisa. Berarti sudah Aku dijawab. enggak bisa Sudah mengikuti dijawab. peraturan Anda menggantikan Tuhannya Yahudi dengan yang bukan Allah. Anda Mana sudah ada jawab kami sendiri. gantikan? Sudah selesai. Enggak Bang Juma. Salah. Lo gitu loh. Dan lo. Enggak loh. Tuhan kami Mana maha kami suci, Bu gantikan, Bang Darni. Juma? Tuhan kami maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Tuhan berfirman, Akulah Allah, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Quran. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran yang kami imani adalah hakikat yang sama yang datang kepada Nabi Abraham, Ishak dan Yakub. Kan itu poinnya. Sehingga ketika Tuhan itu maha suci, maha tinggi, Yesaya 57 nomor 15, apakah Yesus maha suci? Itu dulu poinnya. Bang Juma, Matius 1 ayat 18 sampai ke bawah. Yesus berasal dari Roh Kudus. Iya. Berasal dari Roh Kudus suci atau enggak? Bukan itu. Yesus Ya, berasal aku tanya dari Bang rahim Juma, manusia. Yesus kan- Itu sudah tidak Tunggu maha dulu, Bang suci. Juma. Bu Bang Darni, yang disebut maha suci itu tidak dilahirkan. Dia bukan manusia. Yesus itu punya kotoran dalam perut. Dia kalau tidak sikat gigi, kotoran dalam gigi. Begitu juga kuping, kalau dia tidak korek bersihkan, ada kotoran dalam kuping. Jadi dia nggak bisa maha suci. Sedangkan yang disembah oleh Bani Israel, yang disembah oleh Bani Ismail adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Anda menggantikan yang maha suci dengan manusia bernama Yesus. Anda sudah melanggar hukum Bukan utama. maha suci. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Anda menggantikan ilah baru bernama Yesus. Itu loh Bu Darni. Bukan, Yesus bukan Allah.
Yesus bukan Allah. Berarti Anda sudah jawab. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa Anda sembah? Berarti Anda menggantikan Allah yang maha suci maha tinggi itu dengan manusia. Sudah selesai kita kan. Nah makanya saudara Mumi ini mau masuk Islam karena ternyata di agama Kristen itu menyembah makhluk yang tidak maha suci. Yesus makan, minum, berarti dia punya kotoran dalam tubuhnya. Sementara Tuhan, Bang Juma, Yesaya sekarang 57 Yesus nomor berada di mana? 15, maha suci maha Bang tinggi. Juma, Di mana, Bu? Yesus sekarang berada di mana? Yesus berada di langit. Di langit, di surga kan? Yesus di surga. Langit, bukan di surga, di langit. Nah, itu Kak, makanya Bang Juma tak punya Nah, terus? data. Aku ada datanya. Matius 28 Mana? ayat 18. Yesus berpuasa di surga. Nah itu. Di langit, tidak ada surga di Di situ. surga. Coba masuk Kalian dalam bahasa itu Yunani makanya- aslinya. Bahasa Bang aslinya Juma, apa di situ? Paradiso dulu, Bang atau Juma. Uranos? Makanya Uranon. kalian tidak tahu sejarah Yesus karena tidak ada kalian pelajari Injil. Kalian tidak ada buku Injil kalian pegang. Jadi kalian nggak tahu di mana keberadaan Yesus berada. Makanya Yesus kalian di jadi tersesat. langit, bal rafahu. Allah mengatakan, Langit tetapi itu aku adalah mengangkat Nabi surga. Isa di sisiku. Dia di langit, bukan di surga. Bahasa Jadi, Yunaninya Muhammad- Uranon atau Uranos. Muhammad. Bang Juma, di dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada Musa dari langit. Ada datanya. Terus? Udah. Jadi sekarang keberadaan Yesus itu di langit. Iya kan memang dari atas. Ya udah. Dari atas. Berarti Yesus kan di surga. Suci dia sekarang berada di sana. Ya, Wajib kalau dong kami begitu, Yesus Anda katakan suci, mana dalilnya? Kan butuh dalil, bukan cuma sembah. mimpi Yesus lahir belaka. dari Roh Kudus, suci atau enggak Bang Juma? Roh Kudus Dengan itu lahir suci atau dia enggak, sudah Bang Juma? terbukti dia tidak maha suci, Bu. Tuhannya Bang Bani Juma, Israel lahir nggak? jangan samakan dengan Jangan samakan. Yahudi. Yahudi kan memang menolak tidak Yesus sebagai sama. Tuhan dan Juru Selamatnya, Bang Juma. Makanya mereka Memang tidak menyelipkan. sama. Tuhan yang kami Karena sembah. Yesaya 57 nomor 15, Tuhan itu maha suci lagi maha tinggi. Udah selesai. Bang Sedangkan Juma. ibu Dalilnya, menyembah Bang Juma. Yesus, orang yang dilahirkan oleh ibu kandungnya sendiri. Kayak mana mau sama? Memang tidak sama. Bang Juma. Jadi Abang Juma tolak Quran Bang Juma juga di dalam Quran surat Maryam. surat 21 ayat 91. Isa berasal dari ruh Allah. Kami tiupkan ke dalam Maryam ruh dari kami, dan kami Bu jadikan Darni. dia dan anaknya tanda yang besar bagi semesta Bu alam. Darni. Berarti Yesus itu, Isa itu ruh Allah. Bayangkan itu Bang Juma. Masa La Bang haula wala quwata illa Bang Juma billah. tolak ini Quran ini? Bu Darni, seluruh roh yang ada pada diri manusia itu semuanya adalah roh Allah. Khaliqu kulli. Pasti suci kan? Khaliqu lisai. Suci. Segala sesuatu Suci itu dicipta oleh Allah. Semua berasal. Coba Anda baca Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya berdiam di dalam diri manusia. Zakaria 12 nomor 1. Tuhan menciptakan setiap roh yang ada di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Allah. Yesus roh Allah, Bang Suma roh Allah, Bu Darni roh Allah. Apakah kita ini semua adalah Allah? Alai bum bum. Gak bisa gitu, Bu Darni. Tuhan itu maha suci. Yesaya 57 nomor 15. Gak bisa kita ganti-ganti itu Tuhan. Makanya jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Bu Darni terbukti menggantikan Tuhannya Yahudi dengan bayi Yahudi bernama Yesus. Naif itu Bu Darni, naif sekali. Jadi jangan menghalangi hidayah yang datang kepada Mumi karena Anda tidak berhasil mengajarkan ajaran yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar yang harus dikenal menurut Yesus adalah Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu bukan Yesus. Yesus nanti datang di mana Yesus datang? Di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Dan itu bukan Yesus. Udah Itu Bang bukan Juma. Yesus benar nih. Bang Juma, Silakan. Quran surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Yes. Isa putra Maryam, Ya, membenarkan itu kitab diutus. yang sebelumnya. Dengar, Nah, itu diutus. membenarkan kitab yang sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Taurat, Zabur, Taurat. dan Injil. Dah, Taurat. sebelumnya. Yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Mana Injil Nah. yang diturunkan itu? Oke, bagus.
Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kami ada Bang Juma, yang kami Mana? pegang sekarang, makanya Bang Juma tunggu dulu. Makanya Bang Juma di Quran surah Ali Imran 55 dikatakan pengikut Isa, pengikut Injil yang kami pegang ini akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kenapa bukan Bagus. pengikut Muhammad yang ditinggikan? Loh, Mana saya jawab Injil ya, yang kalian Anda diam. pegang? Anda diam ya, saya jawab. Yes. Ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab, ketetapan. Apa itu? Perintah-perintah, hukum-hukum. Perintah hukum yang mana? Yang dikatakan kemudian oleh Nabi Isa, wa isqala Isa ya Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi jelas itu. Bagaimana Nabi Isa kemudian mendapatkan hikmah pengajaran? Hikmah ajarannya adalah fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Isa meminta Bani Israel untuk taat. Apa perintahnya? Baca Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa yang ada di langit dan mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh Dia kepadaku. Itu kata Yesus. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus? Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menuhankan dirimu. Ada? Ada. Wahai Yesus, ajarkan orang barat untuk menggantikan diriku menjadi dirimu. Ada nggak? Tak ada. Segala aspek yang Yesus ajarkan ke tengah-tengah Bani Israel, Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Aku tidak mampu berbuat apa-apa dari diriku. Bahkan aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Coba. Yesus itu seorang Muslim. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Di mana Paulus mengatakan Yesus itu adalah seorang Muslim? Galatia 4 nomor 4. Yesus tunduk takluk kepada hukum Torah. Berarti dia berserah diri kepada hukum Torah. Berarti dia seorang Muslim. Sedangkan Kristen, ketika Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, Keluaran 20. Kenapa orang Kristen justru membuat ilah baru bernama Yesus? Yesus itu Tuhan baru buatan Barat. Tak ada orang Yahudi, tak ada nabi dari Yahudi, tak ada kemudian pengajaran dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh, Torah, Ketubim, Nevi'im. Tidak ada satupun data yang menyatakan bahwasanya Tuhan menjadi manusia. Tidak ada itu. Nah, kenapa kemudian orang Barat membentuk Tuhan baru bernama Yesus? Lalu kemudian turun-temurun sampai kepada Advent. Ya, sekte Advent, agama Advent kemudian melantik anak Maria menjadi Tuhan. Itu siapa yang ngajarin coba? Bilangan 23 nomor 19. Aku Allah, bukan manusia dan bukan anak manusia. Sedangkan Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Barang siapakah penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Berarti Yesus sebagai manusia. Sementara Tuhannya Yahudi bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus 2 Yohanes 1 nomor 7. Dia adalah manusia. Jadi Anda menggantikan kesucian Tuhannya Bani Israel dengan melantik anaknya orang menjadi Tuhan, Bu Darni. Parah itu. Ayo tobat. Tinggalkan Advent menyesatkan. Tinggalkan. Tobat. Jangan hanya gara-gara perpuluhan Anda menutupi kebenaran itu dengan kebenaran. Buat pula kompresorku. Kedengaran ke situ kompresorku Bang Juma. Enggak, aman. Enggak. Oh. Ayo Bu Darni, silakan. Semangat Bu Darni. Jangan macet dong. Macet. Yang pada intinya kemudian adalah Al-Quran surah An-Nahl menyatakan bahwa subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi itu adalah maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Allah maha tinggi maha suci subhanahu wa ta'ala. Yesus Galatia 3 nomor 13. Manusia terkutuk yang mati di atas tiang salib. Gak nyambung kan? Tuhan maha suci, Tuhan Anda terkutuk. Gak nyambung kali. Ayo Bang Melender, masuk Bang Melender. Kasih kopi beliau, biar beliau semangat. Kopi campur Aku masako ya? tapi. Ya. Aku. Kenapa di mute? Aku tadi udah buka di mute. Nah, sesuai dengan Quran surat Al-Maidah tadi Bang Juma. Nah, Ya. kalian kan harus beriman kepada Taurat
Jabur, dan Injil. Yes, Mana ada betul. kalian pegang itu? Makanya kalian tidak tahu tentang kedatangan Yesus. Injil itu artinya kabar baik tentang kedatangan Yesus, kelahiran, Salah. kematian, dan tentang kerajaan Allah. Makanya kalian nggak tahu tentang keberadaan Yesus. Sementara di dalam buku Taurat juga sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Selalu saya katakan kepada kalian, Bang Juma, Allah aja kalian tantang. Kalian bilang itu, Taurat itu, Jabur itu, Injil itu sudah dipalsukan. Sementara Allah mengatakan orang-orang pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Berarti kami dong sampai hari ini pemegang Injil, pemegang Taurat. Nah, kenapa kalian tidak pegang itu sampai kalian menolak perkataan malaikat? Malaikat sudah berkata kepada Maria, "Hai Maria, engkau akan melahirkan seorang anak dari Roh Kudus." Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Melahirkan Di dalam Lukas anak, 2 berarti ayat bukan 11, Tuhan. malaikat juga berkata, kan tunggu Bang Juma, kan dikatakan sorry. di dalam Injil itu, Bang Juma, malaikat kan mengatakan kepada Maria melahirkan Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Allah menyuruh kalian harus beriman kepada Injil. Harusnya buku kalian dengan buku kita sama, Bang Juma. Harusnya kita sama-sama akan terangkat ke surga jika kita menuhankan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melakukan hukumnya yang 10 itu, maka kita akan diselamatkan, Bang Juma. Ini kenapa nggak ada Nah. Taurat, Jabur, dan Injil kalian pegang? Maka kalian jadi nggak tahu kelahiran Yesus. Ibu. Udah ya? Oke. Oke, baik. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Tuhan yang datang kepada Musa itu hanya berlaku kepada Bani Yakub. Kita bukan Bani Yakub. Orang Batak bukan Bani Yakub. Orang Bugis bukan Bani Yakub. Torah itu hanya untuk Bani Yakub. Mazmur 174 nomor 19 nomor 20. Hukum-hukumku kepada Bani Yakub, aturan-aturanku yang datang kepada Musa, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Apa masih kurang itu? Itu yang satu. Yang kedua, berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Injil. Al-Quran mengatakan apa? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, pemegang Torah, pemegang Injil, mengapa kau mencampur adukan? Nah, itu kan dalilnya ada. Lalu kemudian setelah mencampur adukan, kata Al-Quran, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Di antara mereka ahli Torah, ahli kitab, orang-orang terdahulu sebelum Islam, menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu adalah karangan mereka sendiri. Coba Anda lihat kitab Lukas, coba Anda lihat Markus, Matius, Yohanes, Paulus, intinya adakah mereka menulis berdasarkan bimbingan Yesus? Nehi. Tidak ada itu. Semua menulis berdasarkan hasil penyelidikan masing-masing. Sedangkan berbicara mengenai Torah, itu kitabnya Nabi Musa. Yang Anda pegang itu kitabnya Ptolemy II, Kaisar Romawi. Dia memerintahkan kemudian rabi-rabi untuk menuliskan, menerjemahkan kitab Torahnya orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta. Sementara yang Anda pegang adalah Lukas, Markus, Yohanes. Itu bukan Injil. Sabar. Itu bukan Injil. Yang Anda pegang itu surat kabar yang dituliskan pengabarannya oleh pewarta yang Yesus sendiri tidak kenal. Yang dimaksud Injil adalah, coba Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14. Baca, teliti baik-baik. Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus, lalu kemudian mengajarkan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8, coba Anda baca di sana, Filipus memberitakan Injil Yesus. Coba Anda baca Yohanes 17 nomor 8. Yesus berkata apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus yang dimaksud Injil adalah segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Nah, muncul pertanyaan. Ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah, Nabi Muhammad telah datang kepada kalian wahai Bani Israel untuk menjelaskan kitab Injil yang kalian sembunyikan. Sekarang pertanyaan saya, mana kitab Injil yang Yesus ajarkan Galilea? Ada? Tak ada. Mana segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel? Ada? Tak ada. Mana tuh? Tunjukkan.
Mana Injil Filipus yang isinya memberitakan tentang Injil Yesus? Mana? Tak ada. Yang ada di genggaman, sabar. Yang ada di genggaman Anda sebuah buku atau beberapa buku yang disebut dengan Biblos atau Biblika, yang mana isinya bukan berasal dari mulut Yesus, melainkan berasal dari karangan-karangan orang yang hidup puluhan tahun, yang dituliskan puluhan tahun setelah Yesus. Pertanyaan saya, Bu Darni. Pertanyaan saya, Bu Darni. Ketika Yesus berkata, aku tidak, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan segala firman yang tidak bercampur dengan penulis-penulis karangan-karangan tulisan-tulisan yang lain itu, yang Yesus katakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Ya, 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Sekarang pertanyaan saya, mana segala firman yang tidak bercampur aduk dengan karangan-karangan orang lain? Tunjukkan kepada saya, silakan. Oke, Bang Juma. Tadi kucatat, Bang Juma mengatakan hukum berlaku untuk Bani Israel. Awalnya pertama-tama diturunkan hukum memang untuk Bani Israel. Tetapi tahukah engkau, Bang Juma, makanya kalian harus mempunyai Injil. Injil itu adalah kitab perjanjian baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan duru-guru dan gempa bumi dan hujan es. Sekarang, Bang Juma, di dalam bait suci terpampang 10 hukum, ya. Biar Bang Juma tahu 10 hukum ini adalah landasan pemerintahan Allah. Siapa para nabi yang datang yang tidak mengajarkan 10 hukum ini, dia adalah seorang pendusta. Sesuai dalil yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, malah menukar hukumnya menjadi hukum nabi yang manusia baru, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran, ya. Hukum 10 itu, siapa yang menukar-nukar itu, di dalamnya tidak ada kebenaran, itu adalah pendusta. Itu kata Yohanes, itu murid Yesus yang terkasih. Udah, itu dia ya. Jadi seluruh para nabi dan pemuka-pemuka agama yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali, Tuhan itu tidak mempunyai nama agama. Dia itu adalah menurunkan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Itulah 10 hukum dipersatukan di dalam Yesus, yaitu hukum kasih. Nah, hukum mulai itu berlaku ngaco untuk seluruh bumi. Ya, dengar dulu itu Bang Juma. Makanya Yesus berkata, tunggu jangan potong Bang Juma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu, hai Derni, Bang Juma dan lain-lain, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Udah saya dan tambah Roh ya Bu Kudus. ya. Saya tambah Bu. Kasih. Jangan pasar ya, sebentar, Abdon, bentar dulu Abdon. Ini mau nyapa Ya, saya tambah dikit, saya tambah sebentar, dikit. Abdon, Rusman, Ya Bang ya. Islam Kristen. Islam Bang, Islam. Oh, di bawah dulu ya Bang. Oke. Waalaikumsalam Bang, Waalaikumsalam. Oke, saya tambah dikit ya, saya tambah dikit. Nah, jadi begini. Juma ini apa kabar Juma? Udah lama nggak kita nih. baik. Jadi, Manusia tanpa kepala, saya Jadi baik. Juma, kamu adalah pembantah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Asli mulai kamu ngaco. pembantah. Dengerin dulu. Masuk lagi. Dalam Al-Maidah 46, 47, 48 itu sudah jelas. Di dalam Injil ada petunjuk dan cahaya. Kenapa kamu bantah? Injil yang mana dulu? Tunggu, diam Kalian dulu, berdua diam bertanya dulu. Injil Injil Yesus itu mana? Kamu Jawab punya dulu. Injil nggak? Ngapain Kamu bawa punya Injil Al-Quran? nggak? Kamu punya Injil? Pertanyaan saya, Injil itu yang- dengar saya dulu. Itu Al-Quran, itu kitab kami. Oke? Ketika dikatakan dalam Al-Quran Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu diberikan kepada Bani Israel. Anda minta kepada saya bukan Bani Israel. Kitab itu didatangkan oleh Allah untuk Nabi Isa dan kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan surah Al-Ma'idah, Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang rasul kami Nabi Muhammad untuk menerangkan Injil yang kalian sembunyikan. Kalau Al-Quran salah,
tunjukkan kepada saya mana Injilnya Yesus. Jawab makasih. sekarang. Saya Mana jawab. Injilnya Yesus? Satu-satunya Injil di dunia ini adalah Injil yang diimani oleh pengikut Yesus Kristen ini. Oke? Saya tanya bukan tenang dulu, Injilnya tenang dulu, Kristen. tenang dulu, Yang tenang saya dulu. tanya Injilnya Tenang dulu. Yesus. Jangan bantah dulu, Yang diam. saya tanya Injilnya Yesus. Iya, Markus Injil. 1 nomor Tunggu, 14. diam Yesus dulu, ke diam dulu, Galilea. diam dulu. Setelah Ini udah Yohanes mulai. Pembaptis kemudian dipenjara, ditangkap, Yesus datang Nih, mengajarkan Injil gantian. kerajaan Allah. Gantian cuma. Pertanyaan saya, Oke, mana oke. Injil yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Oke. Silakan. Oke. Tadi mulutmu ngomong Jangan kau Yesus tadi mulutmu. Dengar dulu, saya jawab Yang nih. saya tanya, mana Tadi Injil kamu yang Yesus dengar dulu, ajarkan? dengar dulu, gantian, sabar, jangan panas dulu. Tadi kamu yang mulutmu panas. ngomong cuma. Yang Dengar saya dulu, saya tanya, jawab. mana udah Injil mulai yang nih. Yesus ajarkan? Udah mulai. Iya, saya jawab. Silakan, Tadi silakan. mulutmu ngomong Yesus pergi ke Galilea. Kamu Yes. sadar nggak? Dengar dulu. Kamu sadar nggak kamu baca tadi? Itu Injil siapa? Nah, lalu kamu bicara Lucu Isa. ente. Emang itu diam. Wartawan Saya Lukas. tadi dengar. Dengar. Dimute dulu manusia tanpa kelapa Ada kepala kebiasaan. ini. Mohon, dengarkan saya, Abdul Segala. Jangan di-mute. Jangan Wartawan diturunkan saya. mengatakan, dengar dulu, diam dulu, daripada kau diturunkan di sini. Udah nggak berani nih. Wartawan Ini lagi lepas, nih. wartawan lepas bernama, mampuskan kau, ku bilang kau yang sopan kau bertamu di sini. Kau jangan ngajarin saya Bible, saya ini neneknya Bible. Ya, di dalam kitab Markus mau dikatakan wartawan Markus, asisten Paulus, pendiri agama pagan Kristen, berkata Yesus ke Galilea bersama dengan muridnya bernama Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil yang Yesus ajarkan itu? Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 5, apa kata Galatia 5 betul? Apa kata Paulus? Aku heran, begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil lain. Berarti pada saat itu sudah banyak Injil. Kisah para Rasul lagi-lagi, wartawan bernama Lukas memberitakan dalam Kisah para Pewarta bab 8. Filipus yang dipanggil Yesus berdasarkan cerita wartawan Markus, Yesus memanggil Filipus muridnya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Di dalam Kisah para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, kalau kitab kalian itu seperti Yohanes ditulis tahun 40 sampai 140, kemudian kitab Wahyu ditulis di atas tahun 100, kemudian Lukas ditulis di atas tahun 65, kemudian surat-surat Paulus ditulis di atas tahun 52 dan seterusnya. Sementara Yesus mengajar di bawah tahun 34. Mana Injil-Injil yang Yesus ajarkan itu? Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Tidak ada. Berarti benarlah kata Al-Quran, lima talbisunal haqqa bil batil wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Al-Quran betul berarti. Ternyata yang kau katakan Injil itu hanyalah karangan-karangan manusia yang tidak jelas. Manusia-manusia yang tidak diketahui oleh Yesus itu sendiri. Saya masih kembali kepada pertanyaan saya. Tunjukkan mana Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Silakan. Jangan potong aku ya Bang Juma. Iya, yang penting ada isinya. Jangan dogma. Ini isinya. Tadi Ya, kan di silakan. dalam Quran surat Al-Maidah dikatakan Allah, kita manusia harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Yes, kitabnya Nah, Nabi Musa dan ternyata kitabnya Nabi Bang Isa. Juma Bukan bilang- kitabnya Lukas, Markus, Yesus, Ya, dengar Paulus. dulu. Bukan. Nah, sekarang dengar dulu. Berarti Bang Juma bilang Injil sekarang yang dipegang Kristen itu sudah dipalsukan, sudah hilang. Bukan saya katakan, mana ada pernah saya katakan palsukan. Kitab Budarni itu asli surat kabar. Ah, ya udah sama itu Bukan Bang firman Juma. Tuhan. Asli tuh, kitaban itu asli. Asli Tenang dulu, tulisan sayang. Tenang dulu, wartawan. sayang. Bukan Tenang, firman tenang, Tuhan tenang. tapi. Oke. Nah, Tenang, silakan. sayang ya. Tenang. Nah, berarti kalau memang Injil sekarang ini, Taurat ini sudah tidak ada lagi, berarti Allah itu pikun, IQ-nya di bawah rata-rata dong. Ah, mulai menghujat. Seharusnya Allah Mulai tahu. kau. Mulai menghujat. Seharusnya tahu. Itu bukan menghujat, Mulai itu bukan menghujat. Itu Mulai bukan menghujat. Mending Itu Anda ke bukan gereja menghujat. jadi pelancur di sana daripada kau menghujat Allah. Nggak boleh. Nggak Allah itu boleh. Allah Nggak boleh menghujat. Nggak boleh. Santai aja kita. Kita boleh keras, tapi jangan menghina, jangan menghujat. Masa Kamulah Allah kau katakan menghujat. seperti itu? Nggak boleh. kamulah menghujat.
Silakan tunjukkan hujatan saya. 1, 2, 3, 4. Saya katakan Yesus netek, itu menghujat. Dalilnya ada. Lukas 11:27. Berbahagialah puting susu yang Yesus isap. Menghujat itu. Itu dalil. Tidak ada Enak kali kau. tertulis. Yesus Tidak ada nonotnya tertulis. dipotong. Lukas 22. Apalagi tidak ada. Tidak Kau ada bilang saya tertulis menghujat. itu. Saya berbicara mengenai dalil. Yesus makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Saya bicara dalil, Bung. Itu anggapan dari umat Israel. Anda mengatakan saya menghujat. Sedangkan Bu Darni si Lonte tadi itu mengatakan apa kepada Allah? Hah? Kalau beragama itu beragama. Konsentrasi menyampaikan kebenaran itu polanya adalah dalil, data. Jangan emosi, menghujat. Tidak Saya mengatakan kitabmu, dengarkan saya. Dengarkan, 1 detik, 15 detik. Satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang isinya hanya pencabulan dan pelacuran adalah kitabnya orang Kristen. Tidak setuju kalian? Kita bertemu. Di mana Anda mau bertemu? Sekarang saya ada di Medan. Kutunjukkan Bibelmu itu Mana datanya? 85% isinya pencabulan, ajakan dan ajaran pencabulan. Mana datanya? Mak, mulai penyerangan lagi. Aduh, kalau kalian ini memang nggak sanggup, beginilah. Nggak Itulah. sanggup begini. Tidak ada data. Jangan cakap-cakap. Mana Ada. datanya? Mana? Ada datanya. Kau jangan banyak Mana? cerita. Ada kali pun. Ada kali. Mulai kalian report ya. Mulai kalian report. Tidak ada Report. data. Pengajar. Ya. Nggak sanggup kalian mendengarnya. Report. Tidak ada datanya. Apa bilang ada datanya? Mau kubacakan? Nah, baca. Mau? Sila. Oke ya. Kau jelaskan ini ya. Apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut dan merampas kemaluannya. Belum lagi apa lagi? Kitab cabul di Yeskiel. Jelas. Di surat. Di Amsal. Apalagi? Kau buka datanya. Blender. Kau buka datanya. Blender. Oi. Blender, Oi. tenang dulu. Gini aja Blender. Kita 1 lawan 1, open cam, data, wajah, kita bahas tentang penyaliban. Bagaimana? Ya, tentang penyaliban. Kenapa muncul open camp? Ya bagaimana kita open cam, kelihatan Loh, wajah, kenapa? bagaimana? Kenapa harus Tapi open cam? 1 lawan Kenapa harus 1. open cam? Bagaimana bisa Kenapa enggak? harus open Mau cam? enggak? Mau enggak? Kenapa harus open camp? Kenapa? Panas kau? Ya nggak Panas. apa-apa supaya kita tidak ada penghujatan begitu loh. Loh, siapa yang menghujat? Emang kami ada menghujat dari tadi? Gimana Anda berani tidak? Emang kami ada menghujat dari tadi? Coba tunjukkan Terserah hujatan kami. kamu, Mana? mau Juma atau mau kamu, terserah. Kita Mana satu lawan hujatan Kamu kami agama apa ini? dulu, Bonyok? Kau agama apa dulu, Nyok? Lihat kan? Kau belum jujur aja apa-apa akui kan? dirimu. Belum apa-apa Kau agama kan sudah apa? saya dimaki-maki. Iya dong, harus. Kamu harus dimaki. Iya kan? Lah. Kenapa? Ya memang. Saya aja belum ngomong apa-apa loh. Kutanya dulu samamu, kau agama apa? Ya kita satu lawan. Kutanya samamu dulu kau, wahai penjual cendol. Berani tidak? Kau agama apa? Kau agama Berani apa? tidak? Satu Kau lawan agama apa? satu. Kita Kau agama apa? Agamamu berani apa? tidak? Ya nanti kan Kau ketahuan. agama apa? Kutanya dulu. Nanti ketahuan kalau udah open kan Kamu ketahuan. agama apa, Bagaimana Tuyul? berani tidak sama saya? Satu Saya lawan berani satu. samamu. Kau bangkitkan Oke, kakek open nenekmu aja ya. dalam kubur pun kuhadapi. Ya. Apalagi cuman kau. Ya kan? Ya kan langsung Manusia saja. yang lahir dari tanah Mau sengketa kayak kau, tidak, apa yang open kutakutkan? cam aja, kita satu lawan Open satu, cam, berani open tidak? cam, open cam. Kita bahas Kutanya dulu penyaliban, kau samamu. bagaimana? Bahlul, Mau tidak? dongok. Manusia Lihat- separuh asu. lihat Kutanya kan, samamu. teman-teman kan? Kutanya Dia berani samamu, menghina. agamamu apa? Kalau dia nggak open cam wajah, dia dasar berani tuyul. menghina gitu loh. Saya belum ngomong apa-apa. Kau ngaku-ngaku Islam kan, kampret? Kau ngaku-ngaku Islam kan? Kau edit KTP, kau tulis di KTP-mu Islam kan, Bahlul, Tuyul? Dasar penyembah biji saka adalah kau. Tuhan. Sabar Pak Bito. Yesus sabar, Pak Bito. adalah Tuhan. Nah, sabar Pak Bito. Sabar, udah kau, gini aja. Perlu kau itu oten, penyembah biji RT saya saka. bawa Kau ke rumah edit saya. KTP-mu, Pak KTP Islam. Kau hanya nipu-nipu, kau ngaku-ngaku Islam, kau biadab. Kau makan tai asu. Mampus kau kan?
Ku maki kau kan. Nah, enak. Ah. Pindah ginjalmu kan, jantungmu pindah ke kanan kan. Masih mau kau datang besok. Kau kemana-mana ngaku Islam. Kau pikir kita nggak tahu siapa kau? Enak digituin. Udah dibagi sama Bang Suma, dibilangnya anak ayam, dibilangnya anak asu, pulang di rumah diusir, ditampar pakai pantat panci oleh istri. Masih mau kau datang? Kau makan aja susah. Kau ngaku-ngaku Islam di mana-mana. Mending kau jadi tukang ojek, cari duit. Kau kasih makan anak istri kau daripada kau naik di komang-komang ngaku-ngaku. Saya Islam loh, buka kamera, ini loh KTP ku. Kau pikir kita ini umat Islam ini bodoh apa? Enak digituin sama Bang Suma, enak. Masih mau? Mau? Diajarin baik-baik. Oh, diskusi baik-baik. Dengarlah, kalau orang bicara dengar. Kau bertanya tentang Al-Quran, diam. 1000 pertanyaan pun kulayani. Tapi diam ketika Anda bertanya. Jangan Anda bertanya, Anda yang celoteh. Ayo Bang, blender. Di blender aja teman-teman ini yang otaknya tidak berfungsi dengan baik. Jadi Saya izin ibadah. Oke, lanjut Bang. 15 menit silakan. Oke, Jadi- lanjut. Ya, jadi tadi teman-teman ya, the truth itu menyamar menjadi Islam. Kita hanya bertanya tentang agamanya apa. Kalau orang-orang yang menyamar, niatnya tidak baik. Oke? Akan aku bacakan dalil sesuai dengan apa yang ada di kitab kalian. Seorang wanita cerewet, kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu. Dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Pembaringanku telah kutaburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Trot. Ayo. Itu dari surat mana itu? Amsal 7. Amsal 7, Yesus Kristus belum lahir lagi. Maria pun belum lahir lagi. Mana aku tahu itu di kitabmu? Itu adalah perjanjian lama daripada Raja Salomo. Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat itu. Aku tidak ada menyimpulkan. Aku hanya membaca. Pantaskah itu ada membaca? Saya Marilah tahu memuaskan. itu adalah dari Raja Salomo. Yang Baik. belum Maria lahir, yang Baik. belum Yesus lahir. Baik, aku nggak membahas itu, aku hanya membaca. Yeskiel 16:25, merenggangkan kedua belah pahamu. Yeskiel 16:37, menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda. Trot. Ayo, pantas gak itu? Apa manfaat ayat itu? Itu dari zaman Salomo. Raja Aku mana Salomo. tahu? Aku cuma Kenapa? mengatakan pantas gak? Kenapa pandai membaca tapi tidak tahu dari mana? Aku tidak ada menyimpulkan dari ayat ini. Aku hanya Raja membaca. Salomo. Itu Raja Salomo. Mana aku tahu itu ada di kitab sucimu? Itu Raja Gimana, Jo? Salomo sebelum Mary lahir. Sebelum Oke. Mary lahir, Ya, sekarang gini. memang ada kekotoran di dunia. Bah, jadi kok ada merenggangkan susunya dijamah-jamah? Gatal kali nih susu dijamah-jamah.
Kan berarti megang apa itu susunya Sebab itu? sebab itulah Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan dunia. Gini Ada ya, mengerti? Gini. Di Ulangan 25:11 itu ya, apabila ada 2 orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang Itu sebelum Maria lahir, sebelum Gak ada, aku Yesus gak tahu itu di kitab lahir. sucimu. Mana aku tahu. Nah, Itu di kitab kan- sucimu. Sekarang gini, kalau aku berantem sama kau, nih, berantem. Kemudian datang istri kau nih, keluar, dibukanya resleting aku, dipegangnya burungku. Bah, aku bilang lah, kenapa kau bilang burungku? Loh, sekarang apa manfaat dari ayat itu gitu loh? Apa manfaatnya? itu Apa sih manfaat korelasinya? Apa keuntungan dari ayat itu? Kau dipegang burung orang, gatal kali itu. faedahnya adalah dahulu kala memang manusia kotor sebelum Yesus datang. Jadi Yesus datang sebagai Tuhan untuk membersihkannya. Ada mengerti? Bukan gini loh, ayat itu. Cobalah kalau kita berantem, udah kemudian istri kau dipegang Sebab burung aku. sebab itu dari Raja Daud. Maksud Gimana saya aku Raja tahu? Salomo. Mana aku tahu siapa yang buat kitab itu? Siapa yang buat? Kitab itu firman Tuhan enggak? Kitab itu daripada Raja Salomo. Oh, bukan firman Tuhan. Bukan. Bukan. Sebab- bukan. Mati kita. Berarti kita bukan firman Tuhan. Sebab itu dari tulisan Raja Salomo. Beserak kau. Beserak, kitabnya bukan firman Tuhan. Ah, Beserak, itu. kau Kristen. Itu kamu mesti belajar. Ya iya, mana aku tahu. Mana Beserak kau. mana Tuhan Yesus Kristus ada di situ sebelum lagi lahir. Mana aku tahu. Berarti tadi kau mengatakan kita bukan firman Tuhan. Ibunya Mary pun belum lahir lagi itu. Ibunya Belum Mary. lahir. Si Mary nama ibunya. Itu Yesus. Ya, Mary, Yesus kan- Mary. Mary. Maria. Mary apa marganya? Ada marga? Itu belum lagi ibu Yesus lahir. Lah, mati kita ibu. Oh, ibu itu, Yesus. Itu perkara dari Raja Salomo. Mary namanya, Mary ya. Mary. Woi, nama ibu Yesus Mary. Itu dalam bahasa Inggris. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an Maryam. Loh, dia enggak dalam bahasa Yunani-nya apa? Itu bahasa Yunani. Setahu aku Mary itu dari bahasa India, bukan bahasa Inggris. Mary Aceh itu dia bahasa India. Mary Aceh pele itu kan. Setahu aku dari bahasa India Mary itu. Salah. Ya bukan. Mary repe kan gitu Mary kan? Bukan. Jadi itu pembacaan itu dari Raja Salomo, belum lagi Maryam lahir. Hah. Mengerti? Belum lagi Maryam lahir. Maryam Belum lahir lagi. lagi. Mananya? Banyak kali ibunya Yesus. Ada berapanya? Ada Mary apa Maryam? Maryam mananya? Jadi itu memang dahulu dunia itu kotor. Hah. Terus? Jadi sudah kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk membersihkan dunia. Ada mengerti? Dunia kekotoran. Ada mengerti? Jahat kali kau. Macam petugas kebersihan pula Yesus kau buat ngarang aja kau membersihkan dunia. Emang Iya, petugas memang. kebersihan dia? Iya, memang begitu. Memang Nah, begitu. memang betul. Petugas kebersihan. Iya. Iya. Aduh, mati Memang lah kau Kristen. Hai. Woi, kurang ajar kau ya. Masa Yesus petugas kebersihan kau bilang? Kau nggak ngaji tadi kau Kristen nih. Tugas membersihkan hati manusia. Loh, tadi kau bilang bersihkan dunia. Sekarang ini hati kau terlalu kotor. Datanglah Loh, kepada tadi kau bilang mengatakan membersihkan dunia. Datanglah kepada Yesus Kristus itu, baru hatimu bersih. Wah, Terima kasih. mana yang betul ini? Jangan kau nampak mukamu petak. Jangan petak mukamu. Sekarang tadi petugas kebersihan dunia. Maksud aku gini sekarang. Yesus masa kau bilang petugas kebersihan? Terus kau Kristen nggak nih? Kau Kristen? Hah? Kau Kristen? Bitomo? Coba aku tanya dulu, kau Kristen nggak nih? Anda Kristen? Hah? Tayo, nama kau pun Bitomo Eyil bin Tayo. Bitomo, Anda Kristen? Hah? Ya oke, lanjut. Anda Kristen kan? Lanjut. Ya Anda Kristen, saya tanya dulu. Memang pun Iya. Kristen, haleluya.
Oh iya iya iya. Enggak, maksudnya kenapa Anda mengatakan kitab Anda bukan firman Tuhan? Terus kemudian Anda mengatakan Yesus petugas kebersihan. Kan kurang ajar Anda tuh. Yesus bertugas kebersihan hati manusia termasuk diri kau. Hati. Kupikir tadi petugas kebersihan dunia. Kok tadi mengatakan dunia? Aduh, aku yang mentahin. Jadi kitabmu itu bukan firman Tuhan. Itu pembacaan yang kau buat itu bukan dari firman Tuhan, dari manusia. Sebab Raja Daud, Raja Salomo itu manusia. Aduh mak, bahaya ya. Sekali lagi, meregangkan kedua pahamu, menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga Itulah mereka kekotoran dunia. Itulah kekotoran dunia. Loh, jadi Tuhan Yesus Kristus datang untuk membersihkan umatnya. Umatnya bagaimana untuk dibersihkan? Di hati. Bersihkan hati. Gimana caranya? Kalau baca kitab kayak gini, gimana caranya? Gimana baca caranya kitab ini? Ini ajakan nggak, perintah nggak? Marilah memuaskan birahi. Marilah. Itu ajakan ini kan? Marilah memuaskan birahi. Bukan, itu ajakan sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebab itu kekotoran dunia. Mengerti? Apanya kekotoran dunia? Aduh ma, ini ayat apa ini ajakan jadi ini? Marilah memuaskan birahi. Jadi silakan belajar Tuhan Yesus Kristus. Saya mau dengar. Jadi salah? Memang salah. Kau cakap itu memang salah. Saya mau jumpa Abang Zuma. Mana Abang Zuma? Siapa sinyal dia hilang-hilang? Abang Zuma? Halo, selamat sore. Ya, sore Bang Max. Sebentar dulu yang menyapa ya. Islam Kristen Bang. Saya Kristen.